Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari dalam Kristus Raja Purwokerto hari Kamis 24 November 2022 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari, sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri. Dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan geloran laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kehancuran Yerusalem dan bencana-bencana dahsyat yang akan melanda bangsa-bangsa di bumi. Kekacauan akan melanda kota sekokoh Yerusalem. Yerusalem akan runtuh dan banyak orang akan mengalami ketakutan, cemas, bingung, dan kematian. Saudara-saudariku, ini adalah kabar duka cita bagi pengikut setan dan mereka yang menolak Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kehancuran. Namun tidaklah demikian bagi pengikut Yesus yang percaya kepadanya. Ini adalah kabar sukacita, karena Yesus memberikan jaminan bahwa orang yang beriman akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Para pengikut Tuhan yang setia sampai akhir akan optimis bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Ia akan datang menyelamatkan orang yang tekun berharap dan percaya kepadanya. Bagi para pengikut Yesus Kristus, ini adalah kabar sukacita, karena penyelamatan Allah akan datang. Untuk itu, saudara-saudari sahabat Yesus yang terkasih, bertekunlah dalam iman, ungkapkanlah iman kita dalam olah rohani kita sehari-hari, dan wujudkanlah iman kita dalam hidup sehari-hari dengan saling mengasihi satu sama lain, agar iman kita tetap hidup dan berbuah. Dengan iman yang tangguh, segala derita, sengsara, hal-hal yang negatif akan menjadi sukacita dan positif. Akan ada makna rohani di balik derita hidup ini. Rawatlah iman kita dan peganglah sampai akhir. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau hadir dalam diri Yesus Putramu untuk meneguhkan kami, menguatkan kami. Salib telah Dia panggul untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas salib itu, dan kini kami mohon, kuatkan kami agar kami sanggup untuk memanggul salib, menghadapi segala penderitaan dan cobaan hidup ini, agar kami mampu menghadapi semuanya itu bersama dengan Yesus Kristus Putramu yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kami. Salib
tidak boleh kami hindari, tetapi harus kami panggul sampai akhir, agar kami memperoleh hidup. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sahabat Yesus yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.